Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaul salam gaul tanes. Jawab salamnya masih pada lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaul salam dimasukin kerangka. Yang jawab salam nggak pada punya utang. Yang jawab amin kelihatan banget utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita mau dipotong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, bil khusus kedua DKM Masjid Jami Ziyadul Rahman beserta pengurus yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak RT, Bapak RW, beserta yang saya muliakan, yang saya hormati, para pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus segenap ketua majelis taklim yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan majelis taklimnya tetap istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah dengan istiqomahnya ibadah hidup tambah barokah. Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Anak keturunan kita saleh dan salehah. Mudah-mudahan yang sudah haji ataupun belum haji bisa berangkat ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah mudah-mudahan pada bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa renovasi rumah. Asal jangan bapak-bapak istrinya nambah. Yang paling cukup ibu. Karena ini doa khusus buat ibu. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana yang sudah alhamdulillah pasangannya dua, sudah syukuri, sudah qadarullah, sudah takdir dari Allah, tinggal di diperbaiki. Alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita sama-sama berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam acara Maulid Nabi, sekaligus berpacu dalam memperingati Maulid Nabi dan mencontoh akhlak Nabi. Yang hadir ada saya penikmat. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau badan sehat jamaah rahimakumullah, biar kita punya duit 5 miliar juga senang. Mudah-mudahan punya
capek-capekan dulu, sakit-sakitan dulu. Koreksi kenapa Allah selalu menguji kita. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Bagi orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu teguran. Bagi orang yang maksiat, yang bangga dengan dosa, dia adalah peringatan yang keras dari Allah, teguran dari Allah agar jangan terulang kembali kesalahannya di hadapan Allah. Sekarang subhanallah musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Kalau kata EBGAD, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita karena kita selalu bangga dengan dosa-dosa, atau Tuhan mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada seni itu indah. Wah, mau ajin aja kudu pakai seni aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau aja nggak pakai seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pada datang. Cuman ada ilmunya yang namanya ajan. Jangan ada kejadian mesin nggak datang mau ajinnya. Jamaah udah banyak, anak muda so tahu nggak pernah belajar. Ente bisa aja, coba deh. Allahu Akbar, Allahu Samad. Padahal di Al-Ikhlas karena apanya qul huwallahu ahad Allahu Samad jadi aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat begitu banyak. Maka nikmat itu wajib kita syukuri. Sekecil apapun itu nikmat, itu sumbernya faminallah, dari Allah Subhanahu. Badan sehat alhamdulillah, bisa maulidan alhamdulillah, bisa silaturahim alhamdulillah, badan pada sehat alhamdulillah, masih bisa makan alhamdulillah, masih bisa minum alhamdulillah, hati ingat Allah alhamdulillah, walaupun gak punya duit alhamdulillahnya sampai belum. Buat apa duit banyak kalau kita sakit-sakitan dulu? Saben hari periksa ke dokter ngeluarin duit ratusan ribu. Bisa lah kita. Kuncinya biar kita badan sehat, banyakin sedekah. Kata Nabi, kalau kamu punya ilmu, fatasaddaq bil ilm, sedekahlah dengan ilmu. Enggak punya ilmu, punyanya tenaga, fatasaddaq bil quwwah, dengan tenaga. Ini segenap pengurus panitia mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ada yang menyumbang materi, ada yang menyumbang bermacam-macam kelebihan keahlian, ada tenaga, pikiran, doa. Semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu. Gak ada ruginya kalau kita ikut sama-sama. Andil di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yakini selama kita istiqomah berada di jalan Allah, ngikutin Rasulullah, hidupnya bakal disenengin sama Allah. Amin ya rabbal. Contoh Pak Ustaz, yang namanya Ustaz mah hidupnya nggak ada yang susah. Coba lihat Ustaz sampai hari bawa besek dulu. Ini mohon maaf, karena saya dipanggil sama Pak De aja di sini di Ziaratul Rahman. Hari ini penuh banget. Sebenarnya saya hari ini mohon maaf, ini kudu ceramah di Kalideres. Saya nggak terima Kalideres. Saya tolak. Lalu yang kedua Pak Haji, ceramah hari ini bisa nggak sempetin jam 10? Di mana? Di Lubang Buaya. Saya tolak.
Yang ketiga Pak Haji, ceramah yang Maulid Nabi di mana? Di Palu. Nggak mau saya di Palu. Yang terakhir Pak Haji, nih, kalau Pak Haji datang ke sini, pulangnya tak kasih oleh-oleh di mana? Di Balikpapan. Nggak saya terima. Alhamdulillah, biiznillah ta'ala. Saya ingat mungkin 7 tahun yang lalu Pak Haji, saya pernah ceramah di sini ya Bu ya. Masih ingat. Alhamdulillah saya lewat ke sini di bawah jembatan layang, Allahu Akbar, ketemu juga. Ketika lihat masjid yang dulu, alhamdulillah, cuma sudah banyak kemajuan perkembangan, sekarang masjid udah cakep. Ini mudah-mudahan jamaahnya alhamdulillah tambah cakep. Saya tanya sama pengurus Pak Ustadz, alhamdulillah kalau subuh jamaahnya sampai di luar-luar. Nggak pada masuk. Ziyadatul Rahman, tambahnya kasih sayang. Ini masih jadi wasilah datangnya berkah. Kalau ibu mohon maaf pengen berasnya awet, pengen. Jangan masak. Bapak pengen dompetnya utuh, duitnya jangan keluar, pengen. Gak usah belajar. Kuncinya adalah banyakin ngabdi sama Allah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta jiwanya untuk mencari ridha Allah. Beliau meninggal dunia tidak ada sepeser pun, sedirham sedinar pun yang ditinggal buat anaknya, buat istrinya tidak. Semua ditasarufkan di jalan Allah. Karena kita sadar betul kalau kita meninggal dunia nggak ada yang kita bawa kecuali kain kafan yang kurang sama dengan orang yang nggak punya. Harganya 750.000. Ustaz tahu apa? Saya mau tukang mandi jenazah. Mohon maaf, kita nih yang namanya amil, yang namanya petugas kudu siap. Kadang pernah saya ngalami jam 11 malam di telepon, Pak Haji, bisa nggak ngurusin jenazah mau dibawa ke Jawa? Saya pulang ceramah dari Jatimulya juga. Kata saya, insya Allah saya siap, karena fardu kifayah. Siapa lagi kalau bukan kita? Makanya ibu bapak kudu sayang sama Ustaz. Ustaz tanggung jawabnya berat. Betul? Kudu perhatiin sama Ustaz. Kudu Ustaz gak pernah ngarepin sesuatu, yang penting pengertian doang. Alhamdulillah. Itu mama Ustaz sama Pak Kiai sama pengurus udah pada suudon aja. Pak Ustaz lewat bawa emak udah pada ngumpet. Di sana dimintai sumbangan, padahal Pak Ustaz harus fotokopi kakak. Allahu Akbar. Hadirin al-hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf, rumah kita bakal ditinggal, kendaraan kita bakal ditinggal, investasi kita bakal ditinggal, istri kita yang cantik, suami kita yang tampan, anak-anak kita yang menyenangkan, semua kalau kita sudah menghadap Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Tinggal amal saleh kita yang menemani kita. Kita ini semua yang hati ini mohon maaf, semua pasti bakal menghadap Allah. Mudah-mudahan jamaah yang pada panjang umur, pada panjang umur, sampai 90 tahun, 120 tahun, 150 tahun. Terusin aja pada amin-amin dulu. Emang tambah tua tambah enak? Enggak. Orang tambah usia sudah banyak nikmatnya dikurangi sama Allah. Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala yaqilun. Di sebelah sana bukan jawab Allah sambil ngomong. Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala yaqilun. Terpaksa. Tambah usia, tambah dikurangi nikmatnya sama Allah. Kulit kita masih kencang Bu. Usia 25, 35 masih kencang. Usia 40, usia 50 udah mulai banyak nikmat Allah satu persatu diambil.
agar manusia sadar, hai manusia, ini nikmat dari Allah, bakal kembali kepada Allah. Yuk, nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan, pergunakan biar nikmat ini menyampaikan kamu, kata Allah, untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang selama-lamanya kita tinggal. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah tua hadir, mata sudah lamur, gigi sudah pada gugur, rambut uban berkabut, pendengaran sudah kabur, Allahu Akbar, jalan sudah mundur, makan mesti jadi bubur sama sayur, pagi siang sore kadang-kadang batuk berdegur-degur, itu tandanya udah bau kubur. Makanya jangan banyak tidur, tambah tua banyakin duduk di sejadah. Ngapain banyak zikir sama Allah? Ini jujur ibu bapak. Ibu bapak saban hari banyak zikir, banyak mikir. Yang kelihatan. Banyak yang zikir, nanti pikir kita cerdas. Orang yang hatinya ingat Allah, pikirannya ingat Allah, langkahnya selalu ada di jalan Allah. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat bapak-bapak yang hadir semua ini wajah-wajah ahli surga. Wajahnya mohon maaf saya masuk ya Allah bercahaya semua. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Hati bakal terang kalau diisi dengan rohani. Makanya santapan jasmani perlu, santapan rohani itu jauh lebih perlu. Apa makanan rohani? Ibadah kepada Allah. Ibu bapak bisa ngerasain kalau kita lagi sholat, ibu bapak mohon maaf tenang jiwa. Serasa kalau seandainya saya sholat, ya Allah, Engkau cabut nyawaku yang terakhir dalam kondisi sujud, saya ridho ya Allah. Saking tenangnya jiwa kita. Lagi baca Quran adem hati kita, lagi ngaji pada adem hati kita. Ini saya lihat semua pada adem semuanya, kelihatan pada punya utang. Alhamdulillah. Duduk di pengajian Allah Akbar, disiram rohani kita. Jamaah rahimakumullah. Karena orang yang duduk di pengajian ini duduk dengan para malaikatnya Allah. Amin. Orang yang duduk di pengajian Allahu Akbar dicurahkan rahmat oleh Allah. Duduknya dinilai zikir di hadapan Allah. Bapak ibu pulang dari pengajian insya Allah dibersihkan dosanya oleh Allah. Ibu bapak insya Allah yang ada di pengajian memperingati maulid Nabi, segala urusannya insya Allah dimudahkan sama Allah. Ibu bapak memperingati maulid Nabi insya Allah dicatat sama Allah, nanti di akhirat dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Pengen masuk surga pengen? Udah punya bekal belum? Ini lagi pada nyari bekal ya bu ya? Itu tas buat apa? Ziyadatul Rahman seimbang. Bapak-bapak sama ibu-ibu ini sama banyaknya. Biasanya di mana-mana mohon maaf dominasi pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak jarang. Ini Ziyadatul Rahman menunjukkan subhanallah jamaahnya pada bagus imannya, pada bagus ibadahnya, pada bagus akhlakul karimahnya. Amin. Diciptakan kerukunan ukhuwah Islamiyah. Orang kalau rukun hadirin ada kekuatan. Sapu lidi mohon maaf bisa kuat karena disatukan. Satu lidi tidak ada kekuatan. Jangankan ngangkat benda yang berat, yang enteng pun gak mampu hadirin. Tapi kalau kita bersatu, subhanallah, ada rahmat dari Allah subhanahu. Ini pentingnya kita silaturahim, tazidu fil umri, bakal panjang umur. Dan kedua, orang yang silaturahim wa tazidu fil rizki, dimudahkan rezekinya sama Allah. Dengan kita datang di pengajian, alhamdulillah ketemu sama Risol. Benar ya?
Ibu mohon maaf, bapak mohon maaf. Ini kue yang ada di sini mohon maaf, ini beda dengan yang ada di warung. Yang di sini gratis. Alhamdulillah. Itulah yang namanya berkah. Makanya kalau mau nyari berkah, datang aja ke majelis taklim. Insya Allah rezekinya dibuka sama Allah. Terus biar anak kita pintar di rumah, mohon maaf, sisain buat anak. Sisain buat suami yang nggak ngaji. Itu lempernya beda sama yang di warung. Gratis. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dari segi ibadah, muamalahnya subhanallah luar biasa. Manusia paripurna Nabi Muhammad. Punya akhlak yang luhur yang tinggi. La ala khuluqin alim. Engkau Muhammad punya akhlak yang agung kata Allah. Langsung dipuji sama Allah. Karena apa? Beliau Nabi Muhammad subhanallah habis waktunya kalau siang untuk berdakwah, Bapak Ibu, ngajak orang berbuat baik. Kalau malam hari Nabi Muhammad habis waktunya untuk munajat kepada Allah, ngedoain umatnya jangan ada satupun yang mampir dalam nerakanya Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau malam sering menangis di saat munajat kepada Allah. Bahkan beliau lama-lama di atas sejadah, rukunya lama, sujudnya lama, duduknya lama, sampai kaki beliau bengkak-bengkak hadirin. Sama juga umatnya banyak yang bengkak-bengkak kakinya. Cuma pada kena asam urat. Kalau sholat pengennya yang cepat-cepat, baca Quran pengennya yang cepat-cepat, zikir pengennya yang cepat-cepat. Jujur, ibu bapak jujur nih. Kalau ibu bapak sholat tarawih nyari imam yang cepat apa yang lama? Jujur saya mohon maaf, ini kisah nyata. Saya mau jadi imam tarawih, Pak. Udah dicegat tuh di pintu. Jangan lama-lama ya. Imamnya singkat aja. Kata saya, oke. Tapi selama amat cepat juga sama, bloknya. Saya minum dulu ya. Emang kalau badan sehat mah Bu, air putih juga enak. Apalagi yang ada pokarinya, kita minum. Saya minum dulu ya. Enak, kalau badan sehat enak. Turun ntar. Yang lebih enak lagi jamaah. Jamaah dulu bebas, mau selonjoran enak. Tengok kanan kiri bebas enak. Makan gak ada yang larang. Tidak Pak Ustadz mau ngambil sesuatu di panitia ceramah. Pak Ustadz, tapi udah siapin ya? Panitia udah siapin buat Pak Ustadz kan? Pak Ustadz kan kamar tingkat, yang penting bagaimana caranya gitu ya. Jadi cuma kalau ada gitu, kalau nggak ada ya usahain gitu. Saya harus sorot amin dia besar. Sunnahnya 3 kali buat ini. Gak boleh langsung habis, sunnahnya 3 kali. Baru 2. Sunnahnya 3 kali. Ya kita kan ngikutin sunnah. Menurut penelitian medis, orang yang sering mengkonsumsi air putih itu sehat. Makanya kurangin teh, kurangin susu, kurangin kopi. Air putih aja, air putih, air putih.
pengajian ikut senyum sehat. Amin. Daripada di rumah bapak suntuk. Nih ngiringin orang punya duit, apakah duduknya aja beda? Duduknya orang punya duit, lihat. Nanti ke warung mana yang di laut apa? Beda sama orang yang nggak punya duit. Bisa pengalaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya siang hari untuk dakwah, malam hari untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dakwahnya 13 tahun di kota Mekah, Masya Allah. Ngadepin Abu Jahal sama Abu Lahab luar biasa. Nabi sering dicela, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad suatu ketika mau ke Masjidil Haram, hadirin, sedang ibadah kepada Allah. Abu Jahal ngambil batu, hadirin. Ngambil batu, Rasulullah mau ditimpuk. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad adalah Habib Allah. Nabi Muhammad punya guru adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemana-mana Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang terjadi? Itu batu yang tadinya sudah dipegang oleh Abu Jahal mau ditimpukin ke kepala Rasulullah SAW. Itu Abu Jahal seketika melihat di depan seakan ada harimau akan menerkam daripada kepalanya Abu Jahal. Inilah mukjizat dari Allah Subhanahu. Lari hadirin, Abu Jahal nggak jadi. Dikawal. Nabi Muhammad hadirin lagi sholat. Nabi lagi sholat tuh. Sholat. Itu di belakang ada orang yang disuruh sama Abu Jahal lilit leher Rasulullah. Dengan apa? Dengan usus onta yang berlumuran darah kotoran. Nabi lagi sholat, dililit lehernya oleh dia dengan usus onta. Nabi terusin hadirin sholat. Ketahuan sama putrinya Siti Fatimah, ayah, kenapa ayah diam aja? Rasul langsung lanjutkan selesai sholat. Hadirin yang rahimakumullah. Lalu kata Fatimah, ayah, kau seorang Rasul, doa sama Allah agar orang yang nyakitin engkau ya Rasul diadab sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diutus tidak untuk balas dendam, tidak menebarkan kebencian, tapi aku berharap bagaimana orang yang menyakitin aku dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi mau ke masjid. Itu dari atas, Bu. Ada orang iseng dari atas. Mohon maaf, nanti menundain dari atas. Contoh. Sekali hadirin, 2 kali sama Nabi lewat. Ketiga kalinya sepi. Nabi tengok-tengok mana biasanya di sini. Pulang sholat Nabi nanya, ini yang rumah ini yang punya hotel ini mana? Sakit ya. Nabi langsung bergegas nanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah di rumah ada makanan, ada roti? Ada ya Rasul, buat kita sarapan. Bungkus rotinya. Mau kemana ya Rasul? Mau jenguk orang itu sakit. Bukankah dia nyakitin engkau ya Rasul? Biarin, kita datang ke sana jenguk. Jadi sunnah jenguk itu bawa oleh-oleh ibu. Jangan tangan kosong. Itu menjenguk orang sakit, ke situ lengong gak bawa apa-apa. Malah ditanya ada rasanya apa? Yang gak ada rasa apa? Apa yang dirasain yang gak ada? Apa bawa jeruk manis? Maka gak ditengok. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di jamu kamar Rasulullah? Permisi, Bapak sakit, dia sakit ya Rasul. Saya doain ya biar lekas sembuh. Ya Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab punya rencana akan membunuh engkau termasuk aku ya Rasul. Tapi mengapa mereka gak ada yang datang ketika aku sakit? Tapi engkau ya aku benci ya Rasul. Lebih awal kau datang mendoain aku biar aku sehat. Saksikan saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam tuh akhlak Nabi. Jadi kalau ada orang yang gak suka itu mohon maaf, kita balas dengan kebaikan. Itu maka kadang orang kalau udah gak demen, jangankan lihat orangnya, suara motornya apal. Apal suara. Kalau motornya dia. Nggak jadi keluar Pak, lihat motor.
Padahal mohon maaf bisa diri Pak. Katanya pengalaman. Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, kalau kita punya musuh satu itu udah banyak Pak, udah banyak. Apalagi yang kita nggak ada di depan rumah. Ada orangnya di teras lagi gitu, balik lagi. Yang muter mau beli gula, ada di sono ada bukan balik lagi. Bisa, nyusahin sendiri. Coba kalau kita nih Masya Allah luar biasa nebarin kasih sayang. Ya namanya manusia Pak ada jalannya. Tapi kan jangan diperpanjang. Kita nyontoh Nabi Muhammad 3 hari umat Nabi Muhammad saling diem-diem, ibu bapak mohon maaf sayang ibadahnya kepada Allah. Bisa jadi doa kita ini susah tembus ke langit, susah diijabah karena mungkin ada Qadiur Rahim memutuskan tali silaturahim. Halo Bu, Ibu kenapa melototin saya? Ya Allah, ini ngaji sama jam berapa Pak? Itu udah 40 silakan 2 jam. Ibu sambung 2 jam. Ibu belum tahu ada urusan pingsan selama 2 jam. Alhamdulillah. Pokoknya hadirin, hidup ini dibikin senang aja. Sebenarnya apa hidup ini? Gak usah dibikin pusing, rezeki itu udah diatur sama Allah. Terus nih hidup mohon maaf, jangan pernah mikirin orang, rezeki orang itu beda sama kita. Itu maka Ustaz lagi ceramah jangan ikut ceramah. Itu maka kadang kala mohon maaf, tetangga sahabat saudara lagi maju kita yang mundur. Tetangga beli gelang kita yang meriah. Tetangga beli kalung kita yang bingung. Tetangga bikin rumah kita yang marah-marah. Tetangga daftar haji. Mati. Bisa jadi. Penyakitnya lumpuh. Penyakit itu menurut penelitian itu karena dari pola pikir kita, mindset kita ini selalu negatif. Ngomel dulu suami, waalaikumsalam, godin enggak. Jangan enak, dari duit. Kalau suaminya mah nggak panggil duit, kamu boleh nyopet. Nah nyopet ditangkap ibu bikin susah juga, jangan. Haram hukumnya, ngambil milik orang haram. Dalam ilmu fikih aja mohon maaf, kalau kita nggak ada air nih di rumah, ibu diam-diam ke tetangga ngambil air tanpa izin, itu nggak boleh. Walaupun niatnya mau baik ibadah, punya tetangga nih air, kan ada yang punya izin, walaupun buat ibadah. Mohon maaf ya, saya kebetulan rumahnya air ini nggak ada, saya pakainya buat wudhu, halal, itu barokah. Jangan niat ibadah caranya kurang bagus, apalagi mohon maaf pakai sendal di masjid nih. Pinjamnya di sini, kalau di sono. Kalau yang ini yang masih muda masih jajan, yang udah 60 tahun. Ampun. Itu kalau kata orang pesantren gosap namanya. Iya gosap. Sama juga. Ngambil daun tetangga. Permisi ya Bu Edi, mau ngambil daun, udah ambil sendiri, dijawab sendiri. Ada yang model begitu ada? Mana orangnya mana? Terusin. Ngaji punya orang yang gosap namanya. Ya udah terserah deh. Yang penting Pak Ustadz ngasih tahu.
Iya, nggak boleh ngambil punya orang. Tapi susah orangnya tidur. Ya nunggu bangun. Nggak sabar banget. Iya, udah ya Bu. Kembali ke maulid. Yuk kita perbaiki mumpung masih ada waktu. Inilah intinya maulid. Bagaimana kita harus ada perbaikan. Mulai dari diri kita, ibda binafsik, jangan repot ngoleksi orang, mikirin orang, nilai orang, nilai diri sendiri. Sudahkah kita pantas di hadapan Allah menjadi orang yang ahli ibadah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masih panjang umur, telinga saya masih mendengar ada azan di Ziyadatul Rahman. Ibu, kalau orang yang sayang sama diri kita, ketika Allah manggil serepot apapun, segera ambil air wudhu, tinggalkan rumah kita, datang ke masjid sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah satu, rezekinya dijamin sama Allah. Amin. Ini sayang masjid Ziyadatul Rahman ini cakep banget hadirin. Tinggal makmurin doang. Makmur, alhamdulillah. Yang muda-muda, ayo pada bareng-bareng aja hidupin masjid kita nih. Iya, terus mohon maaf jangan saling juga kalau memang ada hati-hati aja karena memang nggak ada. Biarin aja, jangan disalahin. Ya kadang mohon maaf di mana-mana emang begitu kasusnya, emang di mana-mana. Itu masjid begitu bagus banget yang buka pintu aki, yang nyalain lampu, nyalain kipas, nyalain toa, yang ajan, komat, imam, makmum, pada pulang. Ada lagi juga. Ya untung masih ada hati-hati yang eksis di rumah Allah. Ini masjid selama masih ada terdengar azan, ini lingkungan dapat berkah dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yuk bareng-bareng hidupi agama Allah. Apalagi udah usia 40 tahun ke sono. Ibu coba tebak saya usianya berapa tahun? Alhamdulillah, makasih. 17 katanya nih. Hampir 50. Walaupun kata istri saya Abi kayak 35. Biarin istri saya yang kata istri saya Abi, tahu nggak apa saya? Abi itu kalau dari belakang dilihat kayak Bung Karno, amin. Ya, kalau dari samping kayak Bung Hatta, amin. Kalau dari depan kayak Bung Musa. Puji suami kita, puji. Disanjung, Mas, makasih Mas. Kudu terima kasih. Pernah nggak ibu malam-malam suami lagi tidur lalu di samping saya makasih. Udah 30 tahun rumah tangga, anak udah 3, alhamdulillah investasi kita udah ada. Jadi kalau seandainya kita nggak ada, udah ada yang membaca THI berarti ada si Anto, si Andi, sama si sudah punya investasi, kita punya anak dari wasilah suami kita. Nanti ada yang nerusin sejarah perjuangan kita, cerita kita dari anak-anak kita, alhamdulillah. Harta yang berharga itu anak. Makanya menurut saya anak. Bu, didik anak kita biar kenal Al-Quran. Cuman ibunya juga kudu belajar Al-Quran, gak usah malu-malu.
Ustaz masih ikro, Ustaz nggak apa-apa. Tak lama-lama bisa dari ikro 1 sampai ikro 2 sampai ikro 6. Orang saya punya murid usia 60 tahun, udah setahun mas sampai jahat terus. Abada. Besok bu, ini apa? Nggak tahu Ustaz. Abata, saya ingatnya bata doang. Ya Allah, kamu udah usia lanjut begitu. Tapi kan yang wajibnya kan nyarinya, nuntut ilmunya mengenai tentang bisa atau tidak. Allah yang ngasih pemahaman. Tapi ibaratnya masa sih nggak dibuka sama Allah, batu yang keras aja lama-lama kena air bakal berlubang. Sama juga kita, lama-lama dilembutin hatinya, dicerdaskan pikirannya sama Allah. Tidak sedikit ceritanya. Dari Iqra 1 usia 50 subhanallah sampai bisa baca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, merasakan nikmatnya rumah kita dibacain Quran. Kalau baca Quran sunnahnya di lagu. Saya contohin ya. Alhamdulillah. Sunnah baca Quran di lagu. Nggak boleh, ibu mohon maaf, kurang bagus kalau baca Quran di rumah di hati. Subhanallah. Terus baca Quran ada adabnya, ngadep kiblat. Oh, ngadep kiblat. Jangan selonjoran. Jangan semua Quran di lagu. Ya, ibu gitu. Oh, sopan ya. Dilakuin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dilakuin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Medok. Dilakuin itu mesti nyambung ke hati hadirin. Makanya kenapa imam diseleksi yang suaranya enak, kayak Imam Sudes. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilakukan. Coba kalau imam gak dilakukan salah-salah, gak tahu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kerja amin. Dilakukan biar enak. Dan sunnah zayyinu aswatikum bi qira'atil Qur'an. Perindah perhias suaramu ketika membaca Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam ketika adiknya sedang baca Al-Quran. Dimulai dari hati dan keikhlasan yang tulus kepada Allah, menjadikan asbab hidayah bagi orang yang mendengarkan tilawah Al-Quran. Maka sunnah ibu bapak di rumah setelin bulan Al-Quran. Syukur-syukur kitanya langsung baca Quran. Itu rumah akan sejuk, hadir, akan damai, akan tenang, akan nyaman. Saya pernah, mohon maaf ya rahimahullah, dimintai syariat sama jamaah. Allahu Akbar, dia punya anak gadis hadirin. Itu kayaknya di rumah nggak nyaman, gelisah dulu. Dia pengennya keluar dulu, ya rumah dulu, pengennya begadang dulu. Kata saya, tolong setelin burotan Al-Quran.
Ini Quran kalau dibaca di rumah kita, itu ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang yang ada dalam rumahnya insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Begitu Bu. Atau sholawat Nabi pagi-pagi, setelik sholawat Nabi. Sekarang kan banyak sholawat Nabi. Jangan cuma lagu-lagu kenangan masa lalu, lagu-lagu nostalgia. Gemas-gemas kaca, tunjukkan padaku. Ya tahu aku. Kita kan muda-muda dulunya. Tapi jangan disetel, maksudnya begitu. Setelin Al-Quranul Karim, sholawat Nabi, Masya Allah itu luar biasa. Apalagi ceramah agama. Siapa saja itu ceramah agamanya, ambil ilmunya buat bekal kita. Insya Allah kalau punya ilmu dasarnya, ada ibadah nyaman, nikmat tadi. Kan yang namanya ibadah kan macam-macam ya. Coba kalau di Masjidil Haram ada orang yang tahiyatnya mohon maaf begini dari kawan, ada yang begini-begini. Kalau tahu ilmunya kita nyaman. Kita sebelahnya nih, ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i, Allah begini, dia udah biarin. Kita nggak usah iseng sama sebelahnya begini. Itu yang perlu di lihat di Masjidil Haram takbir macam-macam. Allah. Ya tergantung kalau sendirinya tadi. Allah. Boleh, masih wajar, jangan nggak boleh Allah. Ada ilmunya, semua ada. Itulah pentingnya ngaji. Orang kalau ngaji Masya Allah, orang banyak ngaji itu Masya Allah berkah. Nih kalau ibu bapak rajin ngaji, nanti anak cucu kita kayak bapak ibu, senang pada ngaji. Amin. Terus mumpung ibu masih nyaksiin anak-anaknya, masih ketemu sama cucu-cucunya, jangan bosan, jangan sungkan. Suruh anaknya biar pada ngaji. Nah ngaji biar kenal huruf hijaiyah. Berapa biayanya buat Pak Ustadz? Nenek yang bayar. Contoh juga Bu. Ayo. Kalau ngaji dititipin tuh, nanti kalau dititipin mau ikut sama temannya ngaji, ya bocah ngaji. Kadang-kadang Masya Allah namanya bocah kan macam-macam. Alhamdulillah di rumah punya madrasah itu Masya Allah. Pernah 3 tahun Pak saya gratisin. Yang nggak tahu saya juga kan punya listrik. Bayar listrik. Kata saya anak-anak mohon maaf ya, kalian udah 3 tahun Pak Ustadz ngaji, udah ada yang Iqra 6, ada yang Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz sih nggak ngarepin enggak, cuman tolong kasih tahu bapaknya. Allahu Akbar. Ya saya kasih tahu hari Sabtu Bu. Kata saya besok pada berangkat ya bawa duit 5.000 Mas. Sabtu dulu mungkin minggunya libur semua. Alhamdulillah untungnya Ustadz dia punya banyak di sana. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah berkah jadi Ustadznya hari ini saya 3 tempat ibadah ya, 3 tempat. Ya bayangin 3 tempat. 3 tempat. Tadi barusan saya di Setu. Barusan di Setu. Semalam di Mutiara Gali. Nah kadang-kadang mohon maaf nih. Sama Ustadz jangan sok iri. Rezekinya Ustadz pasti beda sama jamaah. Saya mah baik sangka aja Pak, sama bapak-bapak pengurus nih. Baik sangka aja, pasti beda. Mesti ada pastel ada. Tadi saya bilang ada. Makanya alhamdulillah rumahnya Ustadz mah kulkas nggak pernah kosong, ada aja buah, ada aja kue. Makanya mohon maaf cari mantu yang bisa ngaji dari Pak Ustadz, bisa mimpin tahlil, bisa marhabanan, bisa hadroh. Cuma mohon maaf saya salut, ini hadroh di Jatimulya, Masya Allah luar biasa. Ini ahli surganya Allah nih. Tanggung apa? Alhamdulillah. Gampang banget Pak. Saya hampir di luar, saya kira usia antara 16 20. Saya masuk, saya terpesona.
suara wow. Allahu Akbar, kata saya, luar biasa. Silatul Rahman, istri deh. Satu Pak. Yang paling pahalanya gede yang nabung kita. Pahalanya gede. Kalau dibedain berkatnya dua. Main hadroh, masya Allah, dapat pahala. Amin ya Rabbal. Sudah 1 jam hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ya, yang penting ngaji itu gak perlu banyak-banyak, yang penting ada yang keambil intisarinya. Intisari kita ngaji yang pertama, jaga sholat 5 waktu, jangan pernah putus serepot apapun, semampu kita. Saking pentingnya sholat, kalau mampu berdiri, nggak mampu sambil duduk, nggak mampu sambil berbaring, nggak mampu pakai isyarat, paling terakhir nggak mampu pakai hati. Kalau sudah hati nggak mampu, kalau udah innalillahi ya Allah, tinggal ada pengumuman di masjid. Mohon maaf, jangan cuek sama masjid. Terakhir kali kita bakal dihukumin di Ziyadatul Rahman. Pengumuman di masjid itu 3, yang pertama posyandu, yang ketiga bayar listrik, yang ketiga adalah pengumuman kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau udah ada pengumuman di masjid sepi, Bu. Horor. Sabar yang buat. Berita duka cita. Kalau meninggal dunia Bapak Sudono. Pindah. Allahu Akbar. Pak Nur. Jangan diaminin namanya. Hadirin mohon maaf. Kematian gak usah ditakutin. Uang tau kapan pun bakal mati. Ibu lihat di YouTube lagi baca Quran. Walladzina idza lihat itu lagi ceramah berdiri, makanya dari tadi saya nggak berdiri. Tadi berdiri Pak. Mati mau datang di Allah. Orang kaya Mati. orang miskin, pejabat, rakyat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi Allah menguji siapa di antara kalian ahsanu amalan, orang yang lebih baik amal ibadahnya di antara kamu. Bukan karena nasab hadir. Jangan bangga kita keturunan kiai, keturunan ulama. Kalau kita nggak banyak ibadah, tetap nilainya tidak ada di mata Allah.
Tapi kita orang awam, orang biasa, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama. Tapi alhamdulillah bermujahadah menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu kondisinya jauh lagi. Jadi yang memberikan keuntungan terhadap diri kita dan keselamatan adalah usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang istimewa di mata Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Sallallahu alaihi wa ta'ala. Qul sahabat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Ya fi amrika fi nafsi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واهلنا واجعلنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر وكفنك على كل شيء. اللهم لك الحمد لك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صالح أمرنا كله يا الله برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بلغنا إلى مكة والمدينة والعرب وارزقنا يا الله وأنت خير الرازقين. طول عمرنا في طاعة الله وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وسر رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر إلى برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام المرسلين والحمد لله. الفاتحة. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.